Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Lerian dan teman-teman sekalian. Hari ini kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum beserta pelanggaran dan sanksinya. Di sini ada saya, Igede Darmawisesa, presensi 10. Saya Adrian Kalandra Prabowo, presensi 1. Saya jurnalis Liga Sempat Jogno, presensi 15. Baiklah, sekarang kita akan mulai. Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap perbuatan aparat negara harus berlandaskan hukum dan setiap negara harus menaati hukum. Seiring berkembangnya zaman yang semakin kompleks ini, muncul berbagai permasalahan serius. Bisa berupa yang pertama, pelanggaran norma-norma dalam kehidupan masyarakat, dan yang kedua, pelanggaran aturan-aturan yang bertentangan dengan kaidah moral, sosial, dan aturan-aturan hukum. Nah, untuk bisa disebut pelanggaran hukum itu ada 4 syarat. Yang pertama, melawan hukum. Yang kedua, adanya kerugian. Yang ketiga, adanya kesalahan. Dan yang keempat, adanya hubungan sebab dan akibat. Kemudian untuk sanksi pelanggaran hukum, di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Nah, sanksi pidana itu dibagi menjadi 3. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu sanksi pidana. Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi ini biasanya untuk memberikan efek jera, mengoreksi perilaku pelaku, melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan. Dan di sanksi pidana ini ada 3 jenis. Yang pertama, pidana pokok. Pidana pokok itu adalah hukuman utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Nah, pidana pokok ini ada beberapa contohnya di sini, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian ada pidana tambahan. Pidana tambahan itu adalah hukuman tambahan jadi ditambahkan hukuman pokok, ditambahkan hukuman tambahan, dan hukuman tambahan ini berupa tambahan yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok dan diatur oleh undang-undang. Nah, contohnya ada antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dan yang ketiga ada pidana tutupan. Jadi pidana tutupan itu adalah pidana alternatif terhadap pidana penjara. Jadi biasanya diberlakukan terhadap pelaku yang melakukan delik politik. Jadi delik politik itu adalah bisa diartikan sebagai kejahatan yang menyerang organisasi, fungsi negara, dan hak warga negara. Nah, biasanya pelaku delik politik ini didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Makanya untuk pidana tutupan ini itu biasanya jarang dijatuhkan dan tidak untuk pelakunya itu tidak akan dikirim di penjara, tidak akan ditahan di penjara, tapi ditahan di tempat khusus yang disebut rumah tutupan. Nah, kemudian untuk yang kedua ada sanksi perdata. Jadi sanksi perdata itu adalah jenis hukuman atau konsekuensi hukum yang diterapkan dalam perkara perdata, bukan pidana. Nah, sanksi ini biasanya berhubungan dengan kewajiban untuk mengganti kerugian, melaksanakan kontrak, atau melakukan tindakan tertentu untuk memenuhi hak-hak pihak lain. Nah, sanksi perdata ini ada 3 jenis. Yang pertama ada putusan kondemnatoir. Putusan kondemnatoir itu bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya. Nah, contohnya, misal ada salah satu pihak dihukum untuk membayar perkara atau kerugian. Yang kedua ada putusan deklarator. Jadi putusan deklarator ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Nah,
Contohnya putusan deklarator ini ada misal putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa. Dan yang ketiga ada putusan konstitutif. Putusan konstitutif ini bersifat menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Yang kemudian yang ketiga jenis sanksi pelanggarannya ada sanksi administratif. Jadi sanksi administratif itu adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi. Nah, sanksinya ini biasanya berupa bisa denda, bisa pembekuan hingga pencabutan sertifikat atau izin. Dan yang ketiga, penghentian sementara pelayanan administrasi. Baik, lanjut ke pra peradilan. Jadi sebelum ditetapkannya tersangka sebagai pidana, itu eh, pengadilan negeri itu memiliki wewenang untuk memutus cara yang sesuai dengan aturan KUHAP. Yang pertama itu eh, pengadilan negeri itu berhak untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penahanan yang diajukan oleh tersangka, baik keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri, dengan tentunya dengan alasan. Kemudian yang kedua itu penyidikan dan penuntutan. Jadi pengadilan negeri ini memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga itu ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, pengadilan negeri ini juga berhak untuk memberikan kompensasi yang kepada seseorang dan pemulihan nama baik serta harkat dan martabat seorang yang dirugikan akibat dari tindakan penegakan hukum yang tidak sah atau dari penuntutan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Nah, ini adalah prosedur pra peradilan. Jadi permohonan itu disampaikan dan didaftarkan. Kemudian lanjut kepada hakim menetapkan hari sidang setelah 3 hari pendaftaran. Kemudian masuk pada sidang pertama sebagai permohonan, kemudian jawaban, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan data, dan ditarik kesimpulan, sehingga terakhir diberikan putusan selama 7 hari. Lanjut. Nah, ini adalah isi putusan dari itu. Isi putusan dari pra peradilan. Nah, yang pertama, upaya paksa tidak sah. Nah, ini berarti tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan yang dilakukan oleh penegak hukum dianggap tidak sesuai prosedur hukum. Akibatnya, tindakan tersebut tidak sah dan harus diperbaiki. Dan tersangka harus segera dilepaskan. Jika penahanan tersangka dianggap tidak sah, maka tersangka harus segera dibebaskan dari penahanan. Dan penetapan ganti kerugian dan rehabilitasi. Jika tindakan aparat penegak hukum yang merugikan tersangka, maka pengadilan dapat memerintahkan untuk pemberian ganti rugi serta rehabilitasi. Yang ganti rugi itu berupa kompensasi finansial dan rehabilitasnya adalah pemulihan nama baik tersangka. Terus untuk yang kedua, benda yang tidak disita tidak termasuk alat pembuktian. Jadi, barang yang disita oleh penegak hukum itu tidak relevan sebagai barang bukti dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, barang tersebut seharusnya tidak digunakan untuk pembuktian di pengadilan dan dikembalikannya kepada pemilik. Jadi, barang-barang yang disita dan tidak terkait dengan kasus atau tidak diperlukan sebagai bukti wajib dikembalikan pada pemilik aslinya dan dikembalikan dari siapa benda itu disita. Di barang ini dikembalikan lagi pada orang atau pihak yang disita barangnya. Yang ketiga itu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah. Jadi penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan dianggap tidak sah
sehingga proses penyidikan atau penuntutan harus dilanjutkan. Dan pencantuman rehabilitasi bila bersangkutan jika terbukti tidak bersalah atau tindakan aparat dianggap tidak sah, pengadilan bisa memberikan rehabilitasi berupa pemulihan nama baik tersangka. Ya. Oke, jadi kita sekarang lanjut ke contoh pelanggaran hukum. Yang pertama kita akan bahas kasus korupsi Rafael Alun. Jadi, Rafael Alun ini menerima gratifikasi sebesar 19 miliar secara bertahap dari Mei 2002 sampai Maret 2013. Kemudian ada 47,7 miliar rupiah, ada juga 2,1 juta dolar Singapura, ada 940.000 US dollar dan 9.800 euro. Nah, kemudian nggak cuma menerima gratifikasi, Rafael Alun ini juga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Jadi dia ini didakwa melakukan pencucian uang dengan beberapa bentuk tindakan. Yang pertama melalui perusahaan. Jadi Rafael Alun itu mendirikan beberapa perusahaan termasuk PT Arta Mega Eka Dama atau PT Arme, PT Cubes Consulting, dan PT Bukit Hijau Asri. Nah, dana taktis yang berasal dari wajib pajak juga mengalir melalui PT Arme. Kemudian, uang gratifikasi diterima melalui PT Arme dan PT Cubes Consulting. Yang kedua itu ada pendapatan yang tidak dilaporkan. Jadi Rafael itu menerima uang sebesar 4,4 miliar rupiah melalui PT Cubes Consulting. Nah, pendapatan ini berasal dari jasa operasional perusahaan yang tidak dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Nah, apa aja pasal yang menjerat Rafael Alun ini? Jadi, pasal yang menjerat Rafael Alun ini ada pasal terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus ada pasal yang terkait tentang tindak pidana pencucian uang dan juga ada pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lanjut. Nah, sanksinya itu Rafael itu divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta subsidi 3 bulan kurungan. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 10 miliar rupiah dan jika tidak dibayarkan, harta benda Rafael akan dirampas dan dilelang untuk negara. Jika harta benda tidak mencukupi, pidana tambahan akan diganti dengan hukuman penjara 3 tahun. Lanjut ke kasus berikutnya. Nah, kemudian ini ada kasus perjudian di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada bulan Juni 2023. Nah, pelanggaran hukum yang dilakukan itu jelas menyelenggarakan perjudian di sebuah rumah, yaitu perjudiannya itu Pagyu dan Tasiao. Yang ditangkap itu ada 60 orang yang dijadikan tersangka itu 44. Pasal yang menjerat adalah pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP. Nah, pasal 303 KUHP ini berbunyi barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Sedangkan untuk yang pasal 303 bis itu berbunyi barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 B. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Jadi, orang-orang yang menjadi tersangka ini terjerat pasal-pasal tersebut.
Nah, sanksi yang mereka dapatkan itu maksimal 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Lanjut. Nah, kemudian nih ada kasus pembunuhan yang sempat ramai di tahun 2006 sampai 2008 ya. Ada kasus Rian Jombang. Nah, pelanggaran hukumnya itu adalah ini orang namanya tuh Ferry Idam Henyansyah atau dipanggil Rian Jombang. Dia itu melakukan pembunuhan terhadap Heri Santoso di apartemen Margonda Residence. Nah, motifnya ini rasa cemburu akibat hubungan sesama jenis. Tapi, Rian Jombang ini nggak hanya melakukan pembunuhan sekali aja, namun dia juga membunuh 10 orang lain dengan motif yang berbeda, yaitu motif ekonomi. Apa pasal yang menjerat? Pasalnya itu adalah pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, sanksi yang diterima Rian Jombang ini adalah pidana mati. Lanjut. Nah, tadi itu kan contoh tiga kasus itu contoh kasus-kasus yang dilakukan oleh orang-orang yang normal. Bagaimana kalau yang melakukannya itu adalah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa? Nah, menurut pasal 44 ayat 1 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Jadi bisa nggak kena pidana ya kalau orang memiliki gangguan jiwa. Kemudian ada pasal 44 ayat 2 KUHP. Jika ternyata perbuatan itu tidak dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Jadi orang ODGJ ini juga bisa diberi waktu percobaan, yaitu dengan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Lanjut, kemudian ada 2 pasal lagi. Nah, pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan atau dikenai tindakan. Kemudian ada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 2023, setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Seperti yang dibahas oleh pasal 44 KUHP tadi, jadi orang ODGJ itu dapat dikurangi pidananya atau dikenai tindakan seperti yang tadi dimasukin RSJ dan sebagainya. Tapi yang menurut pasal 39 UU nomor 1 2023 dan pasal 44 KUHP ayat 1 itu eh, menyebut bahwa orang ODGJ itu tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Begitu kesimpulannya. Lanjut. Baik, masuk kepada dampak pelanggaran hukum. Jadi yang pertama itu dampak di bidang sosial. Jadi pelaku pelanggaran hukum itu seringkali mendapatkan cap negatif dari masyarakat atau stigma dari masyarakat di sekitarnya. Nah, hal ini itu bisa mengisolasi mereka dari lingkungan sosial dan sulit untuk diterima kembali oleh masyarakat. Kemudian dari pelaku tersebut juga hilang rasa kepercayaannya. Dan tentu hal ini mempersulit mereka untuk menjalin hubungan yang sehat dan produktif, terutama di lingkungan masyarakat ataupun dunia pekerjaan. Kemudian pada bidang pemerintahan itu adanya pembatasan hak. Jadi hilangnya beberapa hak berpolitik sebagai akibat dari tindakan pelanggaran hukum, seperti hak berpolitik untuk memilih atau memegang jabatan publik di suatu pemerintahan. Kemudian adanya catatan kriminal atau criminal record ini bisa membatasi peluang mereka untuk bekerja baik dalam instansi atau lembaga karena
banyak lembaga yang menolak dan untuk memperkerjakan orang-orang yang memiliki catatan kriminal. Lanjut. Oke, masuk pada batasan hukum. Jadi batasan hukum ini sebagai aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat demi menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan. Jadi batasan hukumnya ini berupa sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata. Untuk yang di pidana penjara, jadi seorang narapidana yang terjerat dalam kasus pelanggaran hukum, hak untuk memilih atau memegang jabatan publik dibatasi. Contohnya, seseorang yang pernah dihukum lebih dari 5 tahun tidak dapat mencalonkan diri sebagai pejabat pejabat publik seperti gubernur. Namun, jika masa hukuman yang telah selesai dan tidak ada pelanggaran hukum lanjut, bisa mencalonkan diri. Dia apabila secara terbuka dan jujur mengumumkakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana dengan dibuktikan surat keterangan dari pemimpin redaksi masa lokal atau nasional dan juga membuat persyaratan secara tertulis dan ditandangi oleh calon sendiri yang berisi bahwa ia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa bersangkutan merupakan mantan terpidana. Jadi meskipun dia memiliki catatan kriminal sebagai narapidana selama 5 tahun, tetap bisa mencalonkan diri selama masa hukumannya telah selesai. Masuk pada korupsi, di pelaku korupsi yang merugikan banyak pihak itu juga mendapatkan batasan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berupa yang pertama membayar denda atau kerugian yang sebesarnya disesuaikan dengan keuntungan. Kedua, dicabut hak politiknya dan umum atau menduduki jabatan publik. Yang ketiga, harta benda atau asetnya itu dirampas oleh negara. Lanjut. Nah, ini adalah hukum-hukum yang ditulis sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang bahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dengan di mana di pasal 7 menyatakan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur itu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap atau bagi mantan terpidana secara terbuka telah mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan telah sebagai mantan terpidana. Jadi mereka yang sebagai mantan terpidana itu tetap bisa mencalonkan diri dengan catatan telah jujur dan terbuka kepada publik kalau mereka merupakan mantan terpidana. Lanjut. Baik, ini ada aturan lain itu di mana peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur. Tepatnya pasal 90 di mana pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam penjara paling singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara. Dan ini ada persyaratan pencalonan dari gubernur. Jadi eh, persyaratan pencalonan gubernur ini untuk memeriksa eh, kelengkapan jika adanya tindakan eh, pidana seperti dalam hal bakal calon adalah seorang mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 tahun atau sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual. Jadi di persyaratan pencalonan ini dikumpulkan data-data jika anggota calon gubernur ini
sebagai mantan terpidana atau tidak. Nah, jadi itulah ada hukum tertulis dan persyaratan pencalonan. Ini untuk sumber yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Oke, sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Hitung Indra, 1, 2, 3. 1, 2, 3, yuk.